Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai proses inovasi pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsa Agisti dengan NIM 2306101 dan juga ketiga rekan saya yaitu Haidar Akmal Gifari dengan NIM 2305028, Novia Saridewi dengan NIM 2311091 dan Rita Alfiana Sunaria dengan NIM 2305318. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kali ini meliputi pengertian difusi dan diseminasi, elemen difusi inovasi, proses keputusan inovasi, dan proses inovasi pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian difusi dan diseminasi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antar warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Rogers membedakan dua jenis sistem dalam penyebaran inovasi. Yang pertama, sistem difusi sentralisasi, yaitu keputusan dibuat oleh sekelompok kecil orang, seperti pemerintah, pimpinan organisasi, atau agen pembaharuan. Yang kedua yaitu sistem difusi desentralisasi, yaitu keputusan dibuat oleh masyarakat sendiri yang bekerja sama dengan mereka yang sudah lebih dulu menerima inovasi. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, jika difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi terjadi dengan perencanaan. Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi adalah ide, produk, atau metode yang dianggap baru oleh seseorang atau sekelompok orang. Kebaruan itu bersifat relatif, artinya sesuatu dianggap inovasi jika terasa baru bagi yang mengamati. Jika inovasi hanya berupa ide, penerimaannya bersifat simbolis. Tetapi jika ada wujud fisik, adopsinya terlihat dari tindakan nyata. Elemen yang kedua yaitu saluran komunikasi. Komunikasi dengan saluran tertentu dalam difusi inovasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Kondisi kedua pihak yang berkomunikasi akan mempengaruhi pemilihan atau penggunaan saluran yang tepat untuk mengefektifkan proses komunikasi. Misalnya, saluran media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya telah digunakan untuk menyampaikan informasi dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang banyak atau massa. Biasanya, media massa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiensi atau penerima informasi supaya mengetahui dan menyadari akan adanya inovasi. Saluran interpersonal atau hubungan secara langsung antar individu biasanya lebih efektif untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang agar menerima inovasi, terutama antara orang yang bersahabat atau yang mempunyai hubungan yang erat. Dalam penggunaan saluran interpersonal, dapat juga terjadi hubungan untuk beberapa orang. Dengan kata lain, saluran interpersonal dapat dilakukan dalam suatu kelompok. Elemen selanjutnya yaitu waktu. Waktu berperan penting dalam proses difusi karena menentukan bagaimana inovasi diterima dalam masyarakat.
Ada 3 aspek utama dalam peran waktu ini. Pertama, proses keputusan inovasi, yaitu tahapan dari mengenal inovasi hingga memutuskan untuk menerimanya atau menolaknya. Kedua, kepekaan individu terhadap inovasi, di mana setiap orang menerimanya dalam waktu yang berbeda-beda. Ketiga, kecepatan penerimaan inovasi, yaitu seberapa cepat inovasi menyebar dan diterima oleh masyarakat secara luas. Elemen selanjutnya adalah warga masyarakat. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial adalah hubungan antara individu atau kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Anggota sistem sosial bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu sebagai unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Selanjutnya, model proses keputusan inovasi. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Pada tahap pengetahuan, ini merupakan tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Seseorang menyadari atau membuka diri terhadap suatu inovasi tertentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan berbagai macam acara. Salah satu menyebutkan bahwa pada jam 19.30 akan ada siaran tentang metode baru cara mengajar berhitung di sekolah dasar. Guru A yang mendengar dan melihat acara tersebut kemudian sadar bahwa ada metode baru tersebut. Maka pada diri guru A tersebut sudah mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan guru B, walaupun mendengar dan melihat acara televisi, tidak ada keinginan untuk tahu, maka belum terjadi proses keputusan inovasi. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi biasanya tentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Seperti contoh tadi, guru A tersebut berarti ia ingin tahu metode baru berhitung karena ia memerlukannya. Adanya inovasi menumbuhkan kebutuhan karena kebetulan ia merasa butuh. Tetapi mungkin juga terjadi bahkan karena seseorang butuh sesuatu, maka untuk memenuhinya diadakan inovasi. Selanjutnya pada tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Tahap yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses kebutuhan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan.
keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Kapan tahap implementasi berakhir? Mungkin tahap ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Tetapi biasanya suatu tanda bahwa taraf implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin, sudah tidak merupakan hal yang baru lagi. Tahap terakhir yaitu tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam konfirmasi seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula, selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Selanjutnya ada 4 tipe keputusan inovasi tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Keputusan diambil oleh individu secara mandiri tanpa mempengaruhi dari pihak lain. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Keputusan diambil secara bersama-sama oleh anggota sistem sosial melalui musyawarah dan kesepakatan. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Keputusan diambil oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, keputusan inovasi kontingensi. Keputusan diambil setelah ada keputusan inovasi yang mendahulinya, dengan menggunakan 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian. Baik, di sini saya akan menjelaskan model proses inovasi pendidikan yang terbagi menjadi 2 bagian, berorientasi pada individu dan berorientasi pada organisasi. Untuk yang berorientasi pada individu, menurut Coley tahun 1961, terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, belum menyadari. Pada tahap ini, individu sama sekali tidak mengetahui atau belum menyadari adanya inovasi baru. Mereka masih menjalankan kegiatan dengan cara yang lama tanpa ada pemikiran untuk berubah. Tahap kedua, menyadari. Tahap ini ditandai dengan munculnya kesadaran akan adanya inovasi. Informasi mengenai inovasi tersebut mulai diterima, baik melalui media massa, pertemuan, atau sumber lainnya. Tahap ketiga, memahami. Setelah menyadari adanya inovasi, tahap selanjutnya adalah memahami inovasi tersebut secara lebih mendalam. Individu mulai mencari informasi lebih lanjut, mempelajari cara kerja inovasi, dan memahami manfaat yang ditawarkannya. Tahap keempat, mempercayai. Tahap ini melibatkan proses evaluasi terhadap inovasi. Individu mulai mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan inovasi, serta menilai apakah inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Tahap terakhir yaitu mengambil tindakan. Tahap terakhir adalah mengadopsi inovasi. Jika hasil evaluasi positif, individu akan mulai menerapkan inovasi tersebut dalam praktik. Kemudian, model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi menurut Shepard pada tahun 1967 terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penemuan ide. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses inovasi, di mana ide-ide baru muncul atau ditemukan. Ide-ide ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penelitian, pengalaman praktis, atau kebutuhan yang muncul dari lingkungan pendidikan. Pada tahap ini, penting untuk mendorong kreativitas dan eksplorasi ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Tahap kedua yaitu adopsi. Setelah ide baru ditemukan, tahap selanjutnya adalah adopsi, yaitu proses penerimaan dan pengakuan ide tersebut sebagai inovasi yang berpotensi bermanfaat. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap ide baru untuk menilai kelayakannya, manfaatnya, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pendidikan. Faktor-faktor seperti dukungan dari pihak terkait, ketersediaan sumber daya, dan persepsi tentang manfaat inovasi memainkan peran penting dalam proses adopsi. Tahap terakhir yaitu implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan ide baru dalam praktik pendidikan. Pada tahap ini, inovasi diuji coba, disesuaikan, dan diterapkan secara luas dalam lingkungan pendidikan. Proses implementasi memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Guru diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Jika guru memiliki kemampuan profesional penuh, maka tentu akan memberikan peluang terhadap peserta didik untuk yang pertama, menguasai kemampuan profesional yang ditunjukkan dalam penampilan. Kedua, memasuki anggota profesi dan penilaian terhadap penampilan profesinya diawasi oleh kelompok profesi. Ketiga, ketentuan untuk berbuat profesional ditentukan bersama antar sesama anggota profesi. Zeltman, Florio, Sikorsky, 1977. Faktor yang kedua yaitu internal dan eksternal. Perencana inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah sistem pendidikan. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan. Baik ia sebagai penunjang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Yang terakhir, faktor sistem pendidikan. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dampak dari keterbatasan kesempatan meningkatkan kemampuan profesional serta keterbatasan kewenangan mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas bagi guru dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif. Sikap apatis dan rasa frustasi mengurangi rasa tanggung jawab dan rasa ikut terlibat atau komitmen dalam pelaksanaan tugas. Sekian cukup dari saya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah difusi dan diseminasi merupakan 2 konsep utama dalam penyebaran inovasi, di mana difusi terjadi secara spontan melalui interaksi sosial, sedangkan diseminasi bersifat terencana dan terarah. Proses difusi inovasi dipengaruhi oleh 4 elemen utama, yaitu inovasi, komunikasi melalui saluran tertentu, waktu, dan sistem sosial. Dalam penyebarannya, inovasi dapat mengikuti sistem difusi sentralisasi top-down atau desentralisasi bottom-up, serta melalui berbagai tahap dalam proses keputusan inovasi, mulai dari pengetahuan hingga konfirmasi. Faktor-faktor seperti kegiatan belajar mengajar, lingkungan internal dan eksternal, serta sistem pendidikan juga berperan dalam keberhasilan inovasi, khususnya dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi bergantung pada interaksi yang efektif antara individu, organisasi,
dan lingkungan sosial dalam mendukung penerimaan dan penerapan inovasi secara berkelanjutan. Cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.